Dari sekian banyak episode yang ditampilkan oleh Meet and Talk, boleh dibilang bahwa hari ini adalah yang paling sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena bintang tamunya spesial hari ini. Hari ini untuk pertama kali istri saya hadir menemani saya di dalam Meet and Talk edisi Christmas. Saya mau memperkenalkan yang pertama tentu saja istri saya yang sah dan satu-satunya, Tresya. Halo. Dan yang kedua adalah Ibu Jenny Mulyadi. Halo. Ya. Hari ini kan saya mengundang mereka berdua untuk membahas atau memperkenalkan sebuah komunitas yang ada di gereja kami di LGF Church. Bapak Ibu, LGF adalah salah satu gereja yang berfokus kepada hubungan kepada Tuhan dan juga kedekatan dengan anggota keluarga. Itu sebabnya LGF diambil dari kata Loving God and Family. Nah, memasuki masa pandemi yang dimulai di Jakarta pada waktu bulan Maret kemarin, beberapa bulan yang lalu, setelah berjalan sekian bulan, kami melihat perlunya dibuat sebuah wadah untuk para wanita, para istri, ibu-ibu rumah tangga. Karena kalau mau jujur, tidak banyak gereja ataupun pelayanan yang memperhatikan komunitas untuk para ibu-ibu seperti ini. Nah, kami memandang baik bahwa perlu dibuat sebuah wadah untuk bisa menjadi tempat di mana para anggota, para jemaat maupun dari luar jemaat bisa berkumpul bersama-sama. Mereka saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga mereka bisa melewati masa-masa sulit seperti sekarang itu dengan kemenangan gilang gemilang. Karena tidak bisa dipungkiri, pada waktu kita semua memasuki masa pandemi seperti ini, situasi memang bukannya bertambah mudah, tapi bertambah rumit. Sering banyak konflik muncul, keributan-keributan dari hal-hal kecil itu muncul semuanya. Sesuatu yang mungkin secara frekuensi sebelum pandemi tidak terlalu banyak, tapi karena kali ini semua orang, semua keluarga itu lebih banyak ada di rumah, setiap hari ketemu suami, istri, anak-anak. Nah, maka ada hal-hal yang bisa memicu keributan-keributan dari yang paling kecil sampai yang besar. Nah, untuk itu mari kita akan mulai pembahasan kita pada hari ini. Kita akan introduce sebentar apa itu dari komunitas yang ada di dalam gereja LGF Church. Yang pertama saya mau tanya dengan istri saya, karena tadi mereka janjian berdua, siapa mau ngomong duluan? Nah, para ibu-ibu ini tunjuk-tunjukkan, kamu aja, kamu aja, kamu aja. Jadi akhirnya istri saya, Tere, yang akan menjelaskan di awal. Istri saya juga menjadi gembala atau koordinator dari komunitas ini. Oke, Beb. Apa itu LWC? Boleh kasih tahu sama semua yang lihat singkatan dan alasan kenapa dibentuk. Oke. LWC adalah Loving Women Community. LWC ini terbentuk dari dasar LGF Church, di mana kita memang mengetahui dan mengerti bahwa loving adalah dasar dari sebuah hubungan. Nah, kita berharap bahwa setiap wanita di LGF Church boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan, wanita-wanita yang memenangkan keluarganya, dan boleh menjadi berkat buat sesamanya. Nah, itu adalah tujuan dari LWC ini dibentuk. Kira-kira seperti itu, Pastor. Ya, dan apa sih alasannya sampai gereja kita itu ya memutuskan untuk membentuk komunitas ini? Nah, selama ini kan kalau misalnya cuma kebaktian biasa hari Minggu, rasanya belum ada satu hubungan yang dalam ataupun di mana kita bisa saling berbagi, saling menguatkan, terus kemudian kita bisa saling sharing. Dengan dibentuknya LWC ini, kami wanita di LGF berharap bahwa ibu-ibu bisa punya teman yang bisa sharing, bisa saling menguatkan, dan bisa saling bertumbuh bersama. Nah, itu harapannya dengan LWC ini dibentuk. Dan tentunya komunitas ini tidak hanya khusus untuk jemaat LGF saja kan, terbuka untuk semua orang. Betul. Jadi kalau misalnya dibilang untuk kalangan apa? Sebenarnya semua wanita, nggak cuma ibu-ibu ya. Jadi kalau bicara wanita adalah mau dia sudah menikah atau belum, terus kemudian usia juga tidak dibatasi. Kenapa? Karena kita membahas sebenarnya dari sisi bagaimana sih sebenarnya kita sebagai wanita untuk pulih di dalam Tuhan. Terus bagaimana kita bisa berkarya buat Tuhan. Bagaimana kita bisa jadi berkat di lingkungan kita. Itu semua di dalam LWC yang kita harapkan terjadi. Ya, mendengar kata pulih dalam sebuah hubungan adalah sebuah kata yang menarik karena
di mana-mana, di dalam gereja atau di luar gereja, hubungan itu banyak yang bermasalah, banyak yang rusak, banyak yang sulit untuk bisa disembuhkan, sulit untuk bisa dikendalikan. Nah, saya mau bertanya kepada Bu Jenny, Bu, kan lama banget ya melayani keluarga, Iya. melayani masalah-masalah yang timbul dalam sebuah hubungan dalam pernikahan. Iya. Berdasarkan pengalaman pribadi, dari sekian banyak orang yang disentuh, dilayani, masalah apa yang paling banyak timbul? Ya, kebanyakan yang menurut pengalaman saya, itu keluarga-keluarga yang masih muda, ya, yang masih tidak mengerti satu dengan yang lain, dan juga karena mereka lebih egois atau lebih mementingkan keperluan mereka sendiri. Ya, menurut saya perkawinan itu bukan hanya suami dan istri, tetapi juga nomor satu ada Tuhan di tengah. Ya kan? Tuhan di dalam sebuah Di pernikahan. dalam sebuah pernikahan tuh ada Tuhan. Ketika istri atau suami itu berdoa atau dekat sama dengan Tuhan, dan Tuhan itu akan memberikan kasih-Nya kepada kita sehingga kita bisa mengasihi suami kita. Suami juga bisa mengasihi kita dengan kasih yang dari Tuhan. Gitu. Karena kasih manusia itu sangat terbatas. Ya, tetapi kasih Tuhan yang diberikan kepada kita itu luar biasa, sehingga kita tidak terasa, oh, kok saya bisa ya mengasihi suami saya seperti ini, karena kita mendahului kasih Tuhan dulu, karena kita lebih dahulu minta sama Tuhan, Tuhan kiranya perkawinan kita ini adalah perkawinan yang kudus, yang Tuhan mau, sehingga apapun yang ada masalah dalam keluarga, kita itu lebih, yang ibu-ibu ini ya, lebih mengalah gitu. Kita lebih mau tunduk dengan suami. Menurut saya sih begitu. Nah, apakah cuma faktor kurang saling mengenal satu sama lain yang menjadi pemicu dari banyak-banyak keributan atau hal-hal lain dalam sebuah pernikahan? Ada juga karena background mereka berbeda. Background yang berbeda ya? Iya, background yang berbeda. Ada yang suami yang terlalu otoriter, ya, suami yang selalu memaksa kehendaknya untuk istri selalu melayani. Juga banyak sekali masalah-masalah yang istri tidak bisa menerima, gitu, Pastor. Nah, kalau menurut Tere sendiri bagaimana? Apa yang paling banyak ditemui minimal dalam komunitas LWC sendiri, orang-orang yang dilayani? Kalau dari sisi saya, pada saat saya melayani di LWC ataupun di komunitas wanita yang lain, yang pertama adalah memang background karakter dari masing-masing orang dengan culture keluarga yang berbeda. Pada saat dia bersatu, itu akan menimbulkan konflik. Nah, sekarang tinggal kedewasaan dari masing-masing orang kan. Jadi antara suami atau istri, bagaimana mereka punya culture itu bisa bersatu. Apakah seorang istri respect sama suaminya atau tidak. Betul. Bagaimana saling menerima atau tidak. Karena itu adalah kunci pada saat hubungan itu mulai bermasalah. Maka komunikasi itu paling penting sih, Pastor. Ya. Komunikasi, respect, dan latar belakang. Betul. Sulit banget ya, Bu Jen. Memang orang jatuh bangun di area itu kan. Iya, kalau kita memakai kekuatan kita sendiri atau memakai pikiran kita sendiri, kepintaran kita sendiri, mungkin tuh sulit ya. Tetapi kalau kita mencari Tuhan dahulu, kita minta hikmat dari Tuhan, ya, terus kita patuh dengan firman Tuhan. Sebagai istri, kita patuh dengan firman Tuhan, kita mencari Tuhan, kita begitu berharap kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi saya sih. Ya. Bu Jen, saya mau tanya gini, pada kenyataannya di dalam gereja, kan banyak tuh pertengkaran-pertengkaran yang pada akhirnya juga berakhir, tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. Iya. Dua-duanya Kristen, bahkan ada yang dua-duanya sudah melayani. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena balik lagi kita ke firman Tuhan ya, Pastor. Kalau menurut saya, kita sebagai istri, kita harus menopang keluarga kita. Kita ini adalah tiang doa dari sebuah dari keluarga kita. Ketika istri kuat imannya dan dia tidak mau menyerah, saya tidak mau keluarga saya ini hancur. Jadi harus dari diri kita dulu bangkit.
kita mencari Tuhan, kita dengan mati-matian kita berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan bagaimana caranya, strategi apa Tuhan yang harus saya pakai supaya keluarga saya ini tidak hancur. Ya, jadi dari diri kita sendiri. Tapi seruan-seruan dari para istri itu kan juga rata-rata kalau dalam konflik yang besar, pasti semua berdoa toh Bu Jen. Kurang lebih berdoa seperti yang tadi Bu Jen sampaikan. Nah permasalahannya adalah kenapa masih banyak orang-orang yang sudah berdoa, katanya, tapi tidak ada jalan keluar juga. Nah, itu kan melalui proses, Pastor. Tidak. Proses yang harus dilewati. Proses itu memang sukar sekali. Dan proses itu yang harus kita sabar menunggu. Ya, kita harus memikirkan anak-anak kita, ya kan, memikirkan kita ini sebagai anak Tuhan, kita harus memberi contoh. Kita sendiri harus mencari mencari bagaimana Tuhan strategi atau ide apa atau bagaimana saya harus menyelamatkan keluarga ini dengan bantuan Tuhan gitu. Atau kita perlu puasa atau kita perlu membayar harga lah. Kita istri harus membayar harga untuk supaya keluarga kita ini bangkit lagi dan menjadi satu. Dengan kata lain bahwa pada waktu sebuah situasi dalam sebuah pernikahan itu memburuk, faktor istri yang berjuang di hadapan Tuhan secara pribadi itu penting. Penting sekali. Untuk Tuhan bisa turun tangan. Betul. Nggak cukup cuma sekedar doa. Kita doa, kita juga mengalah, ya, dan kita patuh kepada suami, dan kita setia dengan Tuhan. Juga kita berkomunitas, kita ada teman-teman yang saling menguatkan kita, berdoa untuk kita. Mungkin kita bisa berpartner dengan satu teman yang kita percaya, untuk berdua kita berdoa, minta sama Tuhan. Fight bersama-sama untuk pernikahan kita ke depan. Untuk pernikahan. Nah, mungkin ini yang tidak banyak dilakukan oleh para perempuan atau istri-istri yang di area komunitas yang lain. Kebanyakan mungkin berdoa sambil ngeluh, sambil menuntut menanti-nantikan perubahan suaminya, tapi setelah berapa lama belum ada perubahan, mereka menyerah. Kalau pengalaman saya, kalau terjadi sesuatu di dalam keluarga, saya akan berdoa, tetapi saya tidak mengeluh, tapi saya mendeklarasikan firman Tuhan. Declare kemenangan janji Tuhan. Yes, kita declare firman Tuhan. Itu penting ya Bu. Dan dengan ekspektasi yang tinggi dari Tuhan, bahwa Tuhan pasti menjawab kita dengan deklarasi firman Tuhan. Berarti iman di dalam menghadapi konflik itu adalah faktor penting yang tidak boleh dilupakan. Iman dan deklarasi dan menunggu. Dan tetap mengasihi pasangan suami. Tetap mengasihi. Iya. Mungkin boleh ditambahkan, Pastor. Dalam hal ini, satu yang harus dilakukan oleh istri ataupun suami adalah bagaimana kita bisa cek akar masalahnya. Pada saat kita tidak mengenali akar masalahnya, maka kita akan putar-putar di situ. Betul. Itu akan kembali lagi seperti orang Israel ada di gurun pasir ya. Jadi persoalan itu akan terus ada di dalam rumah tangga. Nah, penting banget buat suami ataupun istri harus mengenali ketika konflik itu ada, akar masalahnya apa, itu yang harus diberesin dulu, Pastor. Amin. Nah, tapi kan permasalahan tidak semua orang bisa melihat dan mengenali akar permasalahan yang mereka bawa di masa lalu yang tidak mereka sadari. Ya, itulah pentingnya kakak rohani ataupun spiritual leader gitu ya, atau mother. Komunitas yang sehat itu penting. Betul. Di dalam sebuah pernikahan. Betul. Karena kalau akar tidak bisa diselesaikan, maka ya sampai kapanpun pernikahan 10 tahun, 20 tahun ya akan begitu-begitu terus. Ya. Nah, menurut kamu, kalau bicara soal, tadi Bu Jen sempat singgung, masalah yang paling banyak itu adalah sulit untuk para istri menundukkan diri, mengasihi, apa sih kira-kira? Jangan-jangan banyak di antara semua yang hadir di sini, istri-istri yang keras gitu ya. Tanpa sadar mungkin mereka menjadi keras dalam menjalankan fungsinya. Satu, sebenarnya memang latar belakang karakter. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kadang-kadang nggak cuma karakter, tapi misalnya ada trauma masa lalu. Mungkin di keluarganya dulu papa, mamanya terluka juga di masa lalu. Seperti itu. Dan itu membentuk seorang istri terluka sampai pada saat dia menikah. Dan itu yang harus dibereskan. Ya. Ketika itu beres, harusnya
dia akan mendapat gambar dan rupa Allah di dalam hubungan suami istri itu. Ya. Nah, bicara soal luka ini menarik karena tidak hanya terjadi kepada para istri, suami pun juga sama kan, Bu Jen? Ya. Iya. Karena pada dasar pada waktu kita masuk dalam sebuah pernikahan, kita itu bukan hanya menikahi satu orang yang kita pilih jadi pasangan kita, tapi kita juga menikah dengan masa lalunya pasangan kita. Ya, bukan hanya masa lalunya, kita menikah dengan keluarganya juga. Dengan keluarga besarnya juga ya. Kita Iya, akan betul. menjadi satu dengan mertuanya, Betul. dengan sepupunya. Betul. Nah, jadi bayangkan pada waktu kita memilih menikahi seseorang untuk menjadi pasangan kita. Nah, menurut pengalaman saya selama saya melayani di gereja ini, bahwa masa lalu itu adalah sebuah faktor yang tidak bisa kita kesampingkan. Pada waktu kita menikah dengan seseorang yang terluka di masa lalu, dia pernah mengalami pelecehan seksual, dia diperlakukan tidak adil, dia tidak mendapat kasih sayang yang cukup, dan ada begitu banyak yang bisa terjadi dalam kehidupan seseorang. Maka tidak heran pada waktu mereka menikah, satu ketika buah itu pasti dipetik. Ada kalanya saya temui dosa pornografi masuk di sana, dosa percabulan, perzinahan masuk di sana, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain semuanya. Nah, kadang orang bingung bagaimana mereka bisa, kenapa ya diri saya seperti ini? Tapi kalau kita, itu saya bilang tadi, kata Tere, kalau bertemu dengan komunitas yang sehat, punya kakak rohani, Betul. punya mentor, maka mereka ini akan membantu kita untuk Betul. menyelidiki kembali apa yang terjadi dengan hidup kita. Ya. Karena pada dasarnya kalau kita tidak menyelesaikan apa yang terjadi pada waktu pada dasarnya pada waktu kita tidak memperbaiki masa yang terjadi di masa lampau, maka sampai kapanpun nggak bisa selesai. Betul. Betul. Justru di LWC ini kita wadah yang menyediakan itu ya, Ibu Tere ya. Jadi kita mengundang banyak juga ya pakar-pakarnya untuk bisa membantu ibu-ibu yang mengalami masa lalu yang begitu, Pastor. Iya. 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 Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan buat Ibu Rivena untuk bercerita ya. Baik. Nah, Ci Rivena, cerita dong satu pengalaman dari siapa begitu, bagaimana orang-orang yang masuk dalam sebuah pernikahan, mereka dalam kondisi luka, itu akan mengalami sebuah dampak yang besar. Bisa nggak ceritain kisah yang Ci Rivena punya? Ya, mungkin saya bisa cerita tentang pengalaman seorang teman yang saya juga sempat layani, di mana kemudian waktu sesudah menikah, kenapa terjadi konflik dan dia antara dia dengan suaminya, di mana kemudian saya bicara dengan dia dan kemudian dia bercerita, ternyata waktu dia masih kecil, dia itu sering ditinggal sama ayahnya, jadi ayahnya sibuk dan yang lain-lainnya, sedangkan dia sendiri waktu kecil itu pasti dia membutuhkan seorang figur ayah di dalam keluarganya gitu. Jadi dia mungkin secara nggak sadar bahwa dia tuh tidak mendapatkan kasih sayang secara utuh dari ayahnya sendiri. Jadi dia tumbuh seperti kayaknya dia merasa diri dia sendiri, tapi waktu dia bertumbuh itu dia merasakan bahwa dia kurang kasih sayang, dan memang pada awal-awalnya biarpun dia bukan keluarga dari yang broken home atau seperti itu, tapi kemudian dalam dia meningkat menjadi remaja dan dewasa, dia mulai mencari kasih sayang itu dari orang lain, yaitu dia ketemui dengan orang yang dia kasihi ya, kalau kita sebut pacarnya. Nah, kalau dilihat dari itu kan masih muda begitu, kemudian tidak ada seorang ayah yang memberi dia kasih sayang secara utuh, dan dia cari keluar, pasti itu nggak lengkap gitu. Dan ini dibawa sampai dia juga menikah, dan akhirnya memang mungkin ada beberapa kali dia menjalani itu dan tidak selesai, maksudnya tidak menjalani sampai dia pernikahan. Tapi waktu dia menikah, kemudian waktu dia sudah dewasa dan dia akhirnya menikah, itu menjadi satu beban yang mungkin di dalam hati dia itu masih ada tersisa luka itu, karena dia tidak mendapatkan dan dia tidak pernah dipulihkan pada waktu dia remaja, waktu dia bertumbuh menjadi dewasa. Termasuk pada waktu masuk dalam pernikahan juga belum pulih kan kondisinya. Betul. Jadi waktu dia bertemu dengan sang suaminya itu, makanya dia
Walaupun dia mengasihi suaminya dan mereka menikah atas dasar cinta, tapi dia tidak bisa menjalani hubungan kasih dengan suaminya tuh seperti layaknya suami istri yang saling mengasihi gitu, karena dia merasakan ada seperti jembatan gitu ya, gap antara dia dengan Seperti tembok yang suaminya. besar. Betul, karena dia selalu menuntut dari suaminya untuk mengasihi dia seperti kasih yang dia dapatkan seharusnya daripada ayahnya yang tidak dia dapat gitu. Dan kalau itu tidak segera diselesaikan, tuntutan-tuntutan seperti itu tentu akan satu ketika suami tentu akan capek kan. Kalau Betul. bertemu dengan istri yang Ya. sebenarnya lu tuh maunya apa? Kurang lebih begitu ya. Iya, Sedangkan seperti istri karena dia kekurangan kasih pada waktu dia sejak kecil, dia coba cari Ya. sesuatu yang sifatnya nggak kekal juga. Betul, betul. Bicara soal luka seperti ini memang banyak terjadi. Belum lama saya senang bagaimana istri saya juga mengalami sebuah perubahan besar loh. Ya. Saya keluarga hamba Tuhan, istri saya keluarga hamba Tuhan. Papa saya pendeta, papa mertua saya itu juga majelis dari sebuah gereja. Jadi kami berdua tuh tumbuh dalam keluarga hamba Tuhan, pendeta, takut Tuhan seharusnya, punya firman, dengar firman udah biasa banget, karena kan ikut orang tua pelayanan kemana. Nah, pada waktu kami menikah, tahun ini adalah tahun ke-20, sebentar lagi 21 tahun kami menikah. Saya mendapati sebuah persoalan yang nggak pernah kunjung habis loh, seperti Bu Jen Ciripena. Kadang saya kalau misalnya melayani di gereja, bicara soal family, bicara soal pemulihan, ada begitu banyak orang diberkati. Tapi sebetulnya tanpa orang banyak tahu, saya juga punya 1-2 area di mana kita kok konfliknya kok begitu terus, konfliknya di situ lagi. Kebetulan sifat kami berdua kita sama-sama orang dominan. Saya intim dominan, istri saya dominan cermat. Salah seorang bapak rohani kami pada waktu mengcounseling pernikahan kami berdua di tahun 2008. Kita kan isi tes. Isi juga dalam kondisi ribut-ribut itu. Kalimat pertama yang keluar dari mulut dia bilang gini, kalian berdua kalau masih bisa bertahan dalam pernikahan sampai hari ini, sungguh anugerah Tuhan yang begitu besar. Saya kaget kan. Kenapa? Karena saya merasa baik-baik aja, istri saya pun merasa baik-baik aja. Saya mencoba mengkoreksi pernikahan saya, apa sih yang menjadi masalah buat kami berdua selama ini, dan kita nggak ketemu. Nah, sampai satu ketika, pada waktu kairosnya Tuhan terjadi, nah, mungkin Tere yang harus bicara. Bagaimana ini salah satu wanita terkuat dan tertangguh yang pernah saya hadapi di dalam kehidupan pribadi saya. Sebelum dipulihkan ya. Coba kamu cerita buat kita semua di sini. Oke. Saya tumbuh di dalam keluarga yang memang Kristen dan sebenarnya saya melayani dari kecil. Tapi banyak hal yang mungkin saya tidak pernah tahu. Saya pikir saya sudah pulih gitu ya. Saya pikir saya sudah pulih. Saya udah melakukan pemutusan kutuk keturunan dan yang lain-lain. Tapi ternyata ada satu sisi di mana anugerah Tuhan. Saya diketemukan sama Bu Jenny untuk ikut satu acara melalui Zoom. Satu hamba Tuhan dari Amerika ya. Dan itu waktunya sudah malam sekali ya. Louis Deacon. Nah, waktu malam itu pada saat closing tiba-tiba firman Tuhan sangat kuat berkata bahwa banyak hal-hal yang dinubuatkan, tapi satu sisi yang benar-benar sangat menyentak saya adalah ada kejadian pada saat saya berusia 13 tahun yang dimana saya diintimidasi seperti itu. Dan itu membuat saya itu bertanya-tanya. Saya sampai tanya mama saya tanya cici saya tanya keluarga saya, kejadian apa? Ternyata memang di usia saya 13 tahun itu memang ada masalah keluarga. Papa punya will, terus kemudian mama saya juga depresi, dan saya mulai korek diri saya ini kenapa gitu ya. Ternyata dari kecil sampai dengan papa saya tiada, itu tiap kali saya ngomong itu ciong sama papi, pasti berantem dan ujungnya adalah nangis. Dan itu membuat saya Membentuk sebuah pola. Pola dan itu saya nggak terima. Dengan suami juga. Jadi pasti saya lawan gitu ya. Karena buat saya adalah saya nggak terima karena menurut saya benar. Dan itu terbentuk sampai saya menikah.
Dan saya tidak pernah sadar sampai hamba Tuhan itu bicara itu, dan saya bertobat. Saya bilang, Tuhan, saya mau pulih Tuhan. Tuhan, minta anugerah Tuhan untuk saya bisa punya hubungan yang baik dengan suami saya, dengan keluarga, dan itu jadi sesuatu yang luar biasa Tuhan pulihkan. Amin. Jadi sekian puluh tahun sebelum Tuhan membukakan, menyingkapkan dan menyembuhkan luka, saya tuh pernah ada dalam beberapa masa dalam pernikahan saya itu, ini terbuka di sini semuanya, sampai kadang-kadang ngomong sama istri tuh males banget. Tapi kan nggak bisa tahan begitu terus lama-lama, karena saya di gereja, saya mengajarkan bagaimana keluarga harus pulih, dan Tuhan taruh visi buat gereja ini, bagaimana loving God and family. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau kita terus berhadapan dengan tembok, di mana ingin ada perubahan kok nggak bisa, lama-lama capek. Betul. Beban besar, ngurusin jemaat bebannya juga double triple kan, kurang lebih begitu. Nah jadi sering kali pada waktu kami misalnya kita bicara berbeda pendapat kan adalah hal yang berbeda, hal yang biasa dalam sebuah pernikahan. Nah tapi ini Tere kalau tersentuh sedikit itu dia bisa langsung nada tinggi, dia bisa marah dan cenderung kalau pembicaraan itu ingin segera diakhiri, cut off, udah begini aja. Nah kita laki-laki kan nggak bisa begitu. Bagaimanapun laki-laki diciptakan berbeda dengan perempuan. Dan bayangkan terjadi hampir 20 tahun pernikahan. Nah saya juga percaya bahwa semua yang melihat acara ini, masing-masing kita punya kelemahan. Entah Anda memiliki suami yang sifatnya unik seperti apa, jahat seperti apa, atau tercela seperti apa, atau sebaliknya suami memiliki istri yang kurang ini. Nah, saya mau beritahu buat Anda semua bahwa selalu ada penyebab kenapa itu semua terjadi. Dan kita harus cari tahu apa yang menyebabkan semua sifat-sifat yang buruk atau yang jahat itu bisa muncul. Nah, kalau kita tidak berusaha mencari tahu sampai ke akar semua penyebab yang ada di belakangnya, maka bersiap-siaplah kita akan menjalani pernikahan bukan surga turun ke bumi, tetapi neraka hadir dalam rumah tangga. Dan kalau saya saja bisa mengalami hal ini, bagaimana sebelum kami dipulihkan tentunya, ini nggak bilang bahwa ini hanya untuk orang Kristen, non-Kristen, Islam, Hindu, enggak. Semua ngalami. Selama luka itu tidak disembuhkan, selama kemarahan, kecewaan itu tidak disembuhkan oleh kasihnya Tuhan, ya kita akan berputar-putar seperti itu begitu. Betul. Nah, saya mau tanya sekarang. Buat salah satu dari siapa aja di sini, kenapa banyak orang tuh nggak, kalaupun tahu akarnya apa, penyebabnya apa, kenapa nggak mau diselesaikan? Ya, karena kalau menurut saya pikir banyak orang tuh ingin melupakan, atau dia pikir dia itu udah selesai. Jadi dia seperti menutup satu luka. Jadi kayak luka ditutup perban, ditutup, dia pikir itu udah selesai dan di dalam. Atau bisa diselesaikan dengan cara ditutup. Betul. Jadi ditutupin. Kadang itu adalah salah satu sifat manusia bahwa dia tahu itu salah, tapi dia ingin menyangkali diri bahwa itu tuh salah dan dia tidak mau keinginan diri dia untuk membereskan itu. Dia pikir udah lewat, udah. Ternyata dalam pernikahan banyak orang tidak termasuk tidak hanya untuk ini untuk seorang pendeta atau seorang imam atau seorang pemimpin gereja itu sepertinya semua akan mendapatkan hal yang sama seperti itu ya, maksudnya berlaku hal yang sama seperti di mana setiap orang tuh kalau lukanya tidak dibereskan maka dia seperti luka yang di masa lalu dia itu tidak beres, dia akan bawa lukanya juga pada waktu masa dia dalam pernikahan. Jadi dia tutup, dia ignore, dia ingin menutup, ternyata di dalamnya mungkin waktu dicabut atau dibuka ternyata dia beres, ada luka atau ada infeksi di dalam dan itu sudah menyebar. Itu yang lebih parah, itu yang memperburuk dalam komunikasi dia, hubungan dia dengan suami itu pasti, dan bukan hanya dengan suami. Saya pikir itu juga akan berefek, dampaknya besar kepada anak-anak. Karena dia menjadi orang yang kering dengan kasih sayang. Dan itu pasti dia tidak memberi, kalau orang tidak penuh, dia punya tabung emosinya dengan kasih, dia tidak akan bisa memberikan kasih itu kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Betul, itu seperti itu. Saya pikir salah satunya seperti itu. Jadi menurut Bu Revena adalah kenapa masalah itu tidak bisa diselesaikan karena orang memilih untuk menutupi. Betul.
kesalahan atau luka yang ada Ya. dibanding untuk memperbaikinya sampai tuntas. Ya, karena kenapa? Karena kan kadang orang kan kalau misalnya ada luka, itu diobatin dan yang lain, itu berasa sakit. Dan Ya. dia ingin menghindari rasa sakit itu. Harganya mahal Betul. untuk bisa sembuh. Betul. Selain itu juga kalau orang udah dewasa, dia punya harga diri dan dia punya ego yang dia pikir saya tidak perlu itu lagi, saya tidak perlu orang tua lagi, saya bisa berdiri di kaki saya sendiri. Tapi ternyata luka sesuatu yang tidak tersembuhkan itu akan berdampak bagi keluarga, Ya. anak-anak, Dan juga luka bagi tidak orang akan sekeliling pernah dia. bisa sembuh kalau memang tidak diberikan fokus Betul. sampai tuntas. Ya. Luka tetap akan ada. Ya, walaupun dia tahu, tapi dia tidak membereskan, itu pasti akan Ya. terjadi. Bu Jenny gimana? Kenapa orang tidak bisa sembuh dari luka-lukanya atau tidak mau menyelesaikan luka-luka yang ada? Karena mereka itu pikir, ya seperti tadi Rivena bilang, ditutup-tutupin. Dan dia merasa luka kalau dibuka. Ya kan? Malu dan gengsi. Apalagi kalau yang laki, yang anak laki itu kan lebih gengsi. Tapi anak perempuan sih sama sih, Iya. gengsi juga ya. Zaman sekarang. Tetapi kalau menurut saya, perjumpaan Ibu Tere dengan Pastor Louis Deacon, itu memang Tuhan udah atur semuanya. Karena itu semua tidak sengaja. Ketika Ibu Tere rindu, ya pasti ada kerinduan Bu Tere ya. Dia rindu untuk mencari Tuhan, sehingga waktu saya mengundang dia, malah saya nggak datang, dia yang datang. Dan saya melihat ada nama Teresia Cipto, saya bilang ini siapa? Malah saya nggak tahu itu Bu Tere. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan itu hidup sekali ya Bu Tere ya. Tidak ada yang kebetulan dan itu kita pun tidak sengaja Ibu Tere ya. Itu semua Tuhan sudah atur. Dan begini hanya berapa detik aja, berapa kalimat yang Pastor Louis mengatakan, ada ini siapa? Ibu Teresia Cipto, dia bilang ya. Kamu begini, nubuatan itu, kamu begini. Dan saya menanyakan ke Ibu Tere, kenapa Ibu Tere waktu umur 13? Saya juga kepo, saya nanya Ibu Tere umur, oh dia ngomong begitu ya? Oh iya, saya nanya dulu ke Mami. Wow, dan terjadilah transformasi yang luar biasa Ibu Tere ya. Amin. Tuhan kita itu luar biasa. Sekali lagi perjumpaan dengan Tuhan. Itu adalah faktor yang tidak boleh dilupakan. Tidak boleh dilupakan. Untuk bisa menyelesaikan masalah kita sampai ke akar-akar. Iya. Dan juga antara kita, ibu-ibu, ya, itu kita berhubungan dengan LWC atau kita saling berhubungan, itu sangat penting untuk kehidupan rohani kita. Ya. Dengan Rivena, dengan Ibu Tere, kita ada di wadah LWC ini. Dan ada saja Tuhan itu berkarya dalam hidup kita. Gitu, melalui wadah ini ibu-ibu akan dikuatkan. Dan kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Ketika kita lemah, teman-teman kita semua yang akan memberi kita kekuatan dengan menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita perlu bergabung dengan wadah yang benar-benar mencari Tuhan, wadah yang sehat, wadah yang menopang keluarga kita, wadah yang benar-benar memerlukan Tuhan. Itulah kita wadah LWC ini. Ngomong-ngomong, di dalam wadah LWC ini memang tidak diizinkan untuk bergosip atau ngomongin orang ya, Ibu ya? Tidak ada berjualan. Tidak boleh jualan. Tidak ada jualan, tidak ada gosip. Kita hanya menyaksikan kebaikan Tuhan. Menyaksikan luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga. Itu adalah visi dan misi kita ya Ibu ya. Nah, buat Tere sendiri, apa yang paling sulit untuk orang mengalami pemulihan dalam pernikahan? Oke, yang pertama, kalau bicara mengenai kesulitan yang paling besar dalam memulihkan hubungan itu karena luka sih, balik lagi ke luka. Nah, luka itu seperti tadi Bu Rivena bilang sebagai borok, kadang-kadang itu udah numpuk. Perlakuan suami nggak berubah, terus kemudian makin hari makin buruk gitu ya. Terus belum masalah yang dia harus hadapi, belum masalah anak-anak, terus kemudian kadang-kadang istri itu nggak cuma harus yang seperti itu,
beban mental, beban pikiran, dan beban fisik. Ya, Itu betul. yang memang membuat dia akhirnya hatinya keras. Pastor. Betul. Nah, ketika hati kita udah keras, sudah membatu, sudah terluka, akhirnya mereka apatis. Mereka Terhadap udah, suami nih ya. betul. Apatis Mereka terhadap apatis suami. terhadap suami, terus kemudian mereka menutup diri terhadap suami, sehingga itu nggak pernah selesai. Dan itu akan membuka pintu terhadap masuknya pihak lain kalau Iya. itu didiamkan. Ya, dan juga iblis untuk mengganggu Akan main kita. di sana. Iya. Itu area-area yang kadang-kadang kita sebagai wanita nggak pernah sadar. Kita lebih mementingkan perasaan kita. Betul. Kita lebih mementingkan kita nyamannya seperti apa. Akhirnya itu yang membuat banyak celah untuk iblis masuk dan Betul. kemudian mengacaukan rumah tangga kita. Seperti itu. Yes. Nah, jadi apa yang paling sulit untuk diberikan atau dikorbankan untuk mengalami pemulihan untuk orang-orang yang luka? Yang paling sulit untuk dikorbankan adalah Nanti saya juga akan tanya ke Bu Jen dan Bu Rivena ya, apa yang paling sulit kira-kira? penundukan diri dan penyerahan diri sih, Pastor. Submit. Kalau dari Submission. saya submission, karena di dalam penundukan diri dan penyerahan diri itu semua itu sudah tercakup di dalamnya. Iya. Bagaimana dia mengampuni, bagaimana dia menerima apapun perlakuan buruk suaminya, dia nggak pernah mengeluh dengan kondisi yang ada, dan dia harus terima. Itu adalah yang paling sulit. Karena penerimaan itu nggak mudah. Ya. Itu nangis-nangis, Pastor. Iya. Oke. Ya. Oke. Penundukan diri adalah salah satu hal yang paling sulit untuk bisa dilakukan oleh seseorang istri untuk bisa mengalami pemulihan. Terutama yang karakternya seperti saya, Pastor. Terutama yang karakter seperti kamu ya, yang dominan, ngatur. Iya, Waduh. biasa ngatur di kantor gitu ya, semua nunduk gitu Kali ini ya. harus tunduk sama suami. Mesti, iya. Terima kasih banyak Bu Jen. Iya. Oke. Bu Jen, apa kira-kira yang paling sulit dari kasus-kasus konseling mungkin yang ditemui di dalam komunitas-komunitas perempuan? Kesombongan ya. Sombong. Iya. Bentuknya? Jadi ya pride gitu, nggak mau ngalah. Nggak mau ngalah. Iya. Jadi tapi itu bukan pribadi saya. Oh iya, Maksudnya iya, kalau iya. Ada Pak Andrew di sini. Enggak juga. Soalnya saya tidak pernah mengalami masalah itu. Suami saya baik. Iya. Jadi kalau counseling dengan keluarga-keluarga lain itu karena mereka ada prideful ya, ada kesombongan. Sehingga mereka enggak, mesti dia dulu yang ngalah, mesti dia dulu yang minta maaf gitu. Gua kan nggak salah, gua mau gitu ya. Dan itu masalah umum ya Bu Jen. Masalah umum. Makanya masalahnya juga nggak pernah bisa selesai. Betul. Oke. Kalau dari apa yang saya sudah jalani, memang itu masalah penundukan diri, seperti Bu Tere tadi bicara, itu memang salah satunya. Tapi dalam hal penundukan diri itu, mungkin ada para ibu atau para istri atau para wanita ya yang udah dewasa itu ada punya sesuatu yang mungkin buat dia tuh susah, menurut saya itu susah untuk dia berproses. Dia udah tahu ini salah atau ini nggak benar, tapi dia tidak mau memberikan dirinya untuk diproses. Karena perlu waktu yang begitu lama. Dan ini kan udah luka-luka yang lama. Dan luka yang lama tidak akan sembuh dengan seketika. Dia perlu waktu untuk diproses. Sedikit demi sedikit. Kalau misalnya dia ada sampah-sampah yang tidak baik di dalam hatinya, ya pasti harus dikeluarkan satu demi satu. Nggak bisa dalam sedetik, itu juga bisa. Karena orang luka juga tidak tiba-tiba kan. Betul. Ada Nah, seperti prosesnya orang, sampai ya, luka. kalau luka itu sembuh, artinya itu dipotong, itu amputasi. Tapi kalau luka itu mau sembuh, artinya dia berproses dengan apa yang menjadi kekurangan atau menjadi yang dia tahu ini dosa yang harus dia lepaskan. Itu pelan-pelan, seperti orang yang terikat dengan kecanduan. Kadang-kadang itu luka tuh seperti sesuatu yang udah dinikmati. Ya, dia nikmati, dia tuh orang kecanduan susah dilepas. Menurut saya ini sesuatu yang dia harus mulai punya komunitas seperti LWC kita saat ini ada. Ini komunitas yang membangun. Saya pikir ini komunitas yang sangat baik buat ibu-ibu, istri, dan para wanita. Yes. Kenapa? Dia perlu satu komunitas yang membangun dirinya. Supaya dia bisa mendorong dia, memberi dia semangat. Waktu dia susah, waktu dia sulit mengalami ini, dan dia tidak tahu jalan keluar, dia dengan satu komunitas ini dia bisa dapat input dan dia bisa melihat
melihat kesaksian dari para Betul. ibu wanita-wanita, Yes. oh ternyata dia bisa dipulihkan, ternyata dia bisa dipulihkan, Iya. Tuhan juga pasti bisa memulihkan saya. Iya. Itu menjadi kekuatan bagi dia untuk Iya. bergerak maju. Karena mereka melihat langsung bagaimana Tuhan menjamah dan memulihkan Betul, seseorang. Betul. Jadi Dan dia nggak bisa. sendiri. Ya, Iya. dia tidak sendiri dan dia Mm-mm. mau berproses dengan itu. Itulah yang membuat orang tuh tidak mau memberikan diri dia untuk masuk ke dalam proses itu, karena proses itu pasti tidak nyaman buat diri dia dan tidak semudah dia mendapatkan sesuatu udah selesai, tapi dia berproses dengan itu dan dia harus punya satu lagi, punya kerendahan hati untuk dia bisa berproses dengan itu. Karena tanpa kerendahan hati, tanpa seperti Bu Jenny bilang, benar, kalau tinggi hati, kesombongan, pasti dia tidak mau diproses. Tapi dengan satu kerendahan hati, dia mau taat apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan suruh, bukan berfokus pada apa yang orang kasih ke dia atau dia dapat dari orang lain, tapi dia mau memberikan lebih dari apa yang dia bisa berikan. Itu akan membantu dia untuk memproses luka-lukanya itu menjadi sembuh. Itu. Dengan kata lain, perubahan karakter dari diri kita sendiri Ya, itu penting betul. untuk mengalami perubahan. Betul. Ya. Kalau kita nggak mau berubah, kita tidak mau belajar menundukkan diri, maka pemulihan itu akan jauh sekali dari hidup Ya, kita. saya punya quote yang itu salah satunya mungkin bagus juga untuk para ibu-ibu, istri, atau para wanita, bahwa waktu kita mengalami proses itu, waktu diproses apakah di dalam pekerjaan atau lebih lagi dalam keluarga, itu menimbulkan atau memunculkan buah-buah roh. Itu yang Tuhan mau dalam hidup Tanpa kita. kita sadar Betul, buah-buah itu muncul. buah-buah roh itu muncul. Ya, kan kita juga tahu di Galatia 5 ayat 22 dan 20 sampai 23 itu 9 buah roh itu Tuhan mau munculkan. Karena kenapa? Karakter Kristus yang perlu ada dalam diri kita. Itu buah-buah roh itu kita perlukan untuk supaya kita boleh berjalan sehari lewat sehari menuju apa yang Tuhan mau digenapi di dalam keluarga kita. Amin. Oke. Amin. Nah, pertanyaan terakhir dari saya. Pembicaraan kita hari ini dari awal itu kan seolah-olah istri yang bermasalah Ya. dalam sebuah pernikahan. Yang saya mau tanya sekarang adalah bagaimana seharusnya istri bersikap kalau ketemu suaminya yang bermasalah. Suami yang kekanak-kanakan banget, suami yang egois, suami yang kasar, suami yang tidak pernah memuji, suami yang selalu mencela, suami yang tidak adil, suami yang sangat pelit, dan lain-lain dan lain-lain. Ya. Bertahun-tahun hidup dalam pernikahan seperti itu bisa gila. Kurang lebih begitu istilahnya. Orang bisa stres, dia bisa burn out. Berdoa, suami nggak berubah. Sudah lakukan banyak hal, suami tidak berubah. Ya. Tentunya ada kairos Tuhan yang perlu ditunggu kan. Satu ketika pasti ada pemulihan. Nah, apa saran dari ketiga semua yang ada di sini? Kalau kita sebagai istri, kita bertemu dengan suami seperti itu, tipsnya, sarannya, apa? Siapa mau mulai? Udah nggak tahan kayaknya, silakan. Ya. Oke. Kalau menurut saya itu adalah kalau kita mau mendapatkan sesuatu, pasti tangan kita tuh harus dibuka. Jadi kita nggak bisa pegang sesuatu itu dengan tangan kita sekuat-kuatnya. Kalau saya bilang itu bayar harga, sesuatu itu Tuhan yang lepas. Kita harus melepaskan sesuatu untuk menerima sesuatu hal yang lebih besar dari Tuhan. Itu yang saya jalani dalam keluarga saya. Saya awal-awalnya mungkin saya menuntut orang lain berperilaku baik kepada saya. Saya mau dikasihi dan yang lain-lainnya. Tapi waktu saya menuntut itu, saya akan capek dan saya berputar-putar di padang gurun yang sama gitu. Jadi saya harus bagaimana? Saya melepaskan itu untuk menerima yang baik dari Tuhan. Apa yang dilepas? Ya, karena saya melepaskan semua hal yang saya tuntut. Oke. Egonya. Betul, ego saya atau apa sesuatu yang mungkin prinsip-prinsip saya benar, paling benar di dalam kehidupan saya. Dan waktu saya melepaskan itu, saya memberikan kepada Tuhan. Tuhan memberikan saya kasih karunia. Sesuatu yang baru. Betul, kasih karunia. Saya ingat selalu salah satu ayat buat saya yang meneguhkan selalu saya, 2 Korintus 12 ayat 9, di mana Tuhan berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku padamu, sebab dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus
menaungin aku. Itu satu ayat Mas yang saya pegang terus-menerus. Kalau waktu saya lemah, saya lihat kondisinya tidak berubah. Memang tidak berubah, tapi Tuhan kita maha besar. Masalah kita Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Dan kalau fokus kita kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan akan turun meliputi kita dan memberikan kita kekuatan untuk kita fokus, jangan sampai sama orang atau sama apapun di dalam lingkungan kita, tapi kita mau tunduk karena Tuhan yang menyuruh kita dan Tuhan meminta kita, maka pasti ada terobosan jalan-jalan yang Tuhan berikan pada kita. Dan kita yang paling penting menurut saya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai wanita-wanita dewasa, kita perlu mempertahankan itu dalam hidup kita supaya kita punya damai sejahtera. Kalau tanpa damai sejahtera itu di dalam hidup kita, maka kita akan menjalani hidup kita itu seperti tidak ada pengharapan di dalam hidup kita. Tapi kalau kita punya damai sejahtera itu di dalam kita, karena kita fokusnya hanya kepada Tuhan, maka setiap hari kita diperbaharui dengan pengharapan-pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Rahmatnya, kasih setianya itu pasti memperbaharui hidup kita. Jadi jangan maksa gitu. Betul. Stop yang namanya meminta orang lain berubah. Diri kita sendiri dulu yang berubah. Betul, Pastor. Dan menjaga damai sejahtera dalam hidup kita. Yes, untuk bisa melewati masa-masa sulit seperti itu. Betul. Iya. Bagus banget ya Bu Jen. Iya, bagus. Ini pengalaman banget loh ini. Iya, dia menjalani. Iya, ngejalanin. Tuhan. Iya. Bu Jen apa sarannya? Kalau saya, karena saya nggak mengalami, Iya. tapi kalau saya tetap mengasihi. Tetap Ya. mengasihi. Saya lebih menjunjung kasih Tuhan, ya. Jadi saya akan kalau misalnya suami yang tadi Pastor bilang begitu, ya saya akan mengasihi dia terus. Tetap ya. mengasihi tanpa syarat. Saya tanpa syarat, saya mengasihi dia dan saya akan doakan dia. Saya tahu kalau kita berdoa, Tuhan pasti jawab. Amin. Bukan bilang, oh saya udah berdoa, Tuhan belum jawab. Enggak, kalau saya, prinsip saya, waktu saya berdoa, Tuhan pasti jawab. Cuma waktunya kapan kita nggak tahu. Waktunya kapan, tapi kalau kita terus-terusan berdoa, kita ketok terus, Tuhan, Amin. ketok pintu surga. Iya. Tuhan, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Biar Tuhanlah yang memberikan saya, Tuhan, kasih yang luar biasa untuk mengasihi dia. Iya. Untuk menerima dia apa adanya. Sampai kita memberikan kasih yang luar biasa itu, suami kita akan dirubah oleh Roh Kudus. Amin. Yes. Amin. Oke, jadi kita diproses dulu, kitanya kasih ke Tuhan, nanti itu Roh Kuduslah yang akan merubah hati suami kita. Dengan perbuatan kita yang mengasihi dia, waktu dia tidur kita doain, dimanapun kita berada kita selalu ingat suami kita, ya, ingat anak-anak kita, kita berhubungan terus dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, itu adalah kunci dari segalanya. Aduh, saya kalau dengar jawaban gini kayaknya jadi istri idaman nih. Jadi Terenyuh hati saya. kita itu hidup di dalam hadirat Tuhan, living in His presence. Yes. Karena Tuhan itu ada di dalam kita. Jadi apapun yang mengganggu kita, kita langsung kontak sama Tuhan. Tuhan, ini suami saya begini-begini Tuhan. Tuhan, apa yang mesti saya katakan kepada suami saya? Sehingga suami saya itu akan dijamah sama Roh Kudus. Begitu. Jadi kita terus hidup di dalam hadirat Tuhan, itu betapa indahnya ibu-ibu. Dan waktu kita berdoa, Tuhan tuh selalu jawab kita. Itu yang saya alami. Gak mungkin kita berdoa Tuhan gak jawab. Selalu Tuhan jawab. Dan saya catat. Saya selalu ada buku, banyak sekali buku saya, jurnal saya catat. Bagaimana Tuhan itu menjawab doa saya. Gitu. Merubah saya dulu, baru merubah yang lain. Dan sikap seperti ini tidak bisa diikuti kalau para istri tuh nggak takut Tuhan loh Bu Jen. Betul. Ya. Kalau belum bertobat sungguh-sungguh, betul, akan sulit untuk masuk ke sana. Iya. Jadi maksudnya tuh paling penting istri takut Tuhan. Dan dia memikirkan apa yang paling penting sih di dalam keluarga, yaitu keutuhan keluarga. Ya kan? Jadi kita harus mati-matian kita minta sama Tuhan. Kita benar-benar hidup dalam hadirat Tuhan. Ya, sehingga kita dikuasai sama Roh Kudus. Apapun yang kita katakan dari Roh Kudus. Gitu. Amin. Amin. Dari terakhir, wanita itu diciptakan sebagai pendamping dari yang sepadan dari suaminya. Maka sebagai role pendamping adalah bagaimana dia bisa mendampingi, mengimbangi. Betul. Ketika suaminya macam-macam gitu ya, dengan perilakunya yang aneh-aneh gitu, maka tugas istri untuk bisa mengimbangi bagaimana keluarga itu bisa tetap utuh. Betul. Satu yang
perlu dilakukan oleh istri adalah bagaimana dia bisa satu berdamai dengan dirinya sendiri dan berdamai dengan suaminya. Itu penting banget buat dia mengampuni setiap apa yang dilakukan oleh suaminya. Ketika pengampunan itu turun, maka berkat Tuhan itu akan turun. Amin. Amin. Dan kita melihat begitu banyak keluarga yang dipulihkan, Pastor. Karena prinsip ini adalah prinsip yang paling utama. Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Amin. Itu, Pastor. Ya. Amin. Wow, ini semua jawabannya keren-keren ya. Bagus-bagus semuanya. Mari kita tutup dengan sebuah undangan dari LWC kepada para ibu-ibu khususnya yang menyaksikan acara hari ini. Karena sekali lagi kan Loving Women Community ini kan terbuka untuk semua orang. Bahkan mungkin lintas agama ya. Tidak harus Kristen, tidak harus denominasi gereja tertentu, tapi semua boleh join untuk sama-sama dikuatkan. Betul. Silakan sebagai pesan penutup, siapa yang akan mewakili? Baik, mari semua wanita yang ada dan menonton di acara ini, kami mengundang untuk bisa join di acara LWC setiap hari Rabu pukul 4 sore melalui Zoom saat ini karena keterbatasan dengan kondisi yang ada. Tapi kita akan melihat bagaimana hadirat Tuhan begitu memulihkan para ibu-ibu, para wanita yang luar biasa dan berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Oke, buat semuanya nanti bisa kalau yang mau join bisa hubungi nomor teleponnya ada di layar Bapak Ibu Saudara masing-masing. Yang sudah punya komunitas tetaplah setia dengan komunitasnya, tapi yang belum punya komunitas silakan bergabung. Selamat datang dalam keluarga besar LWC, Loving Women Community. Terima kasih Cirivana buat waktunya. Terima kasih Bu Jen. Ya. Buat istriku sayang.